Ya, hai semua, kembali kita belajar topik yang baru menggunakan reflexive pronouns. Kata ganti refleksif. Jadi kata ganti refleksif artinya reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are same. Maksudnya kata ganti di mana dalam sebuah kalimat subjek dan objek daripada kalimat tersebut adalah sama. Nah, jadi reflexive pronouns are words ending in self or selves. Kata ganti yang berakhiran self atau self. Jadi self digunakan untuk kata ganti yang tunggal, sedangkan selves digunakan untuk kata ganti yang jamak atau lebih daripada satu. That are used when the subject and the object of a sentence are the same. Jadi digunakan untuk menunjukkan di mana subjek dan objek kalimat tersebut adalah sama. Nah, jadi the reflexive pronouns are jenis daripada reflexive pronouns itu adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk subjek singular kita gunakan myself, diri saya, yourself, diri Anda, himself, dirinya, kita gunakan untuk menunjukkan dia laki-laki, herself, dirinya, kita gunakan untuk menunjukkan dirinya perempuan, itself, kita gunakan menunjukkan benda ataupun hewan atau binatang. Kemudian untuk subjek yang plural ataupun plural subjek, subjek yang jamak atau lebih dari satu, kita gunakan ourselves, diri kita ataupun diri kami, yourselves, diri Anda maksudnya lebih dari satu. Kemudian themselves, diri mereka, jadi digunakan untuk mereka menunjukkan benda yang lebih daripada satu. Itulah jenis-jenis daripada reflexive pronouns. Well, to explain more in details, let's check these examples. Well, to understand the lesson in details, let's try to pay attention. We use a reflexive pronoun as a direct object when the object is the same as the subject of the verb. Jadi kita gunakan reflexive pronoun sebagai objek langsung ketika objeknya sama dengan subjek dalam kalimat tersebut atau setelah kata kerja tersebut. Well, let's try to understand more examples here. Sentences: I am teaching myself to play the piano. I am teaching myself to play the piano. Okay. To make us understand, let's try to pay attention how the subject changes into reflexive pronoun. I am teaching myself to play the piano. Saya sedang mengajari diri saya untuk bermain piano. Jadi perhatikan, subjek di sini berfungsi sebagai objek. Karena dia sama-sama, jadi kita ganti I menjadi myself. Jadi artinya saya sedang mengajari diri saya untuk bermain piano. Okay, number 2. Be careful with that knife. You might cut yourself. Once again, be careful with that knife. You might cut yourself. Maksudnya, hati-hati dengan pisau tersebut. Anda mungkin mencelakai diri Anda, atau Anda mungkin bisa memotong diri Anda, atau Anda bisa terluka. Jadi perhatikan di sini, you sebagai subjek dan yourself sebagai objek. Sehingga you might cut yourself. Anda mungkin bisa melukai diri Anda sendiri. Okay, that is number 2, and now number 3. He cut himself on the broken glass. He cut himself on the broken glass. Subjeknya he dan objeknya di sini himself. Jadi himself itu berfungsi sebagai reflexive pronoun di mana subjek dan objeknya sama. Jadi he cut himself, dia melukai dirinya atau dia memotong dirinya pada gelas yang pecah tersebut. Okay, next number 4. She made herself a cup of tea and sat down in front of the television. Once again, she made herself a cup of tea and sat down in front of the television. Dia membuat untuk dirinya segelas teh dan duduk di depan televisi. Nah, perhatikan, she berfungsi sebagai subjek, kemudian herself berfungsi sebagai objek. Itulah penggunaan daripada reflexive pronoun. Yang kemudian, number 5, parents often blame themselves. Parents often blame themselves
for the way their children behave. Jadi artinya orang tua sering menyalahkan dirinya atau diri mereka sendiri atas sikap anak-anak mereka yang mereka perbuat, atas bagaimana anak-anak mereka bersikap dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, kemudian reflexive pronoun bisa kita artikan alone ataupun sendirian. Coba kita perhatikan. We often use reflexive pronouns with by to mean alone. Kita sering menggunakan kata ganti refleksif dengan menggunakan by ditambah dengan refleksif seperti by myself, by yourself, by themselves, by himself, by itself, and etc. Yang maksudnya nanti alone atau tanpa bantuan orang lain. Sebagai contoh, he lived by himself in an enormous house. He lived by himself in an enormous house. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah yang sangat besar. Jadi perhatikan himself bisa diartikan alone, sendirian. Oke, yang nomor 2, she walked home by herself. Dia pulang ke rumah oleh dirinya sendiri, atau dia pulang ke rumah sendirian, by herself. Kemudian nomor 3, why don't you go by yourself? Mengapa Anda tidak pergi sendirian? Jadi perhatikan yourself meaning alone. Next, number 4, the children made the entire meal by themselves. The children made the entire meal by themselves. Anak-anak itu membuat semua makanan itu oleh dirinya sendiri atau sendirian. Jadi tidak ada bantuan orang lain, tidak dibantu oleh guru, tidak dibantu oleh orang tua, tetapi oleh diri mereka sendiri. Kemudian nomor 5, the children got dressed by themselves. Anak-anak itu berpakaian sendirian atau melalui diri mereka sendiri, jadi tanpa dibantu lagi. Next, number 6, I prepared the whole meal by myself. Saya mempersiapkan semua makanan itu oleh diri saya sendiri atau sendirian tanpa bantuan siapapun. Nah, itulah caranya ketika Anda mengekspresikan reflexive pronoun yang maksudnya alone dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian penggunaan daripada reflexive pronoun kita gunakan sebagai emphasis ataupun penekan dalam sebuah subjek, penekan dalam sebuah kalimat. Nah, kita perhatikan, we use reflexive pronouns to emphasize the person or thing we are referring to. Kita gunakan reflexive pronoun untuk menekankan orang ataupun benda yang kita tunjukkan atau yang kita maksud. Nah, especially if we are talking about someone or something very famous. Khususnya nanti ketika kita berbicara tentang seseorang atau sesuatu yang sangat terkenal. Jadi kita gunakan sendiri atau dia sendiri. Nah, kita perhatikan examples. Kendal itself is quite a small town. Kendal itself is quite a small town. Kendal itu adalah merupakan sebuah kota yang kecil. Oke, Kendal itu sendiri merupakan sebuah kota yang kecil. Yang kedua, Sir Paul McCartney himself sang the final song. Sir Paul McCartney himself, Mr. Paul McCartney sendiri atau dia sendiri yang menyanyikan lagu tersebut, lagu final tersebut. Kemudian nomor 3, Jakarta itself is the capital of Indonesia. Jakarta itself, Jakarta itu atau Jakarta itu sendiri adalah merupakan ibu kota daripada negara Indonesia. Next, number 4, he himself is the son of the rich. He himself is the son of the rich. Dia itu merupakan anak daripada orang kaya. Jadi he himself, dia itu atau dia itu sendiri merupakan anak daripada orang kaya. Next, number 5, she herself managed the company. She herself, dia itu atau dia itu sendiri yang memimpin perusahaan itu, yang memimpin perusahaan tersebut. Nah, itulah penggunaan daripada emphasis ataupun penekan dalam sebuah kalimat yang kita gunakan dalam reflexive pronoun. The last thing that we have to know to understand and to learn reflexive pronoun when we are showing emphasis, we have to pay attention to this. We often put the reflexive pronoun at the end of the clause. Jadi kita sering meletakkan reflexive pronoun itu pada akhir clause ataupun pada akhir kalimat ketika kita menunjukkan sebuah penekanan atau ketika kita menekankan subjek tersebut.
Well, let's try to understand number one. I baked the bread myself. I baked the bread myself. Jadi maksudnya saya sendiri yang memanggang atau yang memasak roti tersebut. Yang kedua, she mended the car herself. Dia sendiri yang memperbaiki mobil tersebut. Next, number three, the door was definitely locked. I locked it myself. The door was definitely locked. I locked it myself. Pintu itu benar-benar tertutup. Saya menguncinya sendiri atau saya sendiri yang menguncinya. Jadi tidak diragukan lagi ada orang lain tetapi saya sendiri. Number four, are you redecorating your flat yourselves? Are you redecorating your flat yourselves? Apakah kalian semua atau apakah kamu sendiri yang mendekorasi ulang apartemen itu? Next, number five, they wrote the essay themselves. They wrote the essay themselves. Mereka sendiri yang menulis essay tersebut. Nah, jadi they kata gantinya menjadi themselves karena menunjukkan benda yang jamak ataupun yang lebih daripada satu. Nah, demikian pelajaran kita menggunakan reflexive pronoun ketika nanti kamu menggunakan reflexive pronoun dalam sebuah kalimat, dan saya berharap kita semua dapat berkembang melalui channel ini, yaitu belajar bahasa Inggris di Bright School. Thank you.